tepatnya berada di Kota Lama Banyumas. Ayo ikuti keseruan kita. Ayo. Nah, untuk tiket masuknya kita cukup bayar 2.000 per orang saja. Nah, di museum ini kita dapat menemukan beberapa contoh wayang-wayang dan juga gamelan. Ini adalah salah satu contoh wayang kulit Purwa Banyumasan tempo dulu. Wayang kulit Purwa Banyumasan merupakan salah satu jenis seni pertunjukan tradisional yang berpedoman pada pakem atau gaya Banyumasan yang diperkirakan dibuat pada tahun 1925. Oke, selanjutnya di sini sudah ada wayang santri atau wayang sadat. Wayang ini merupakan wayang dakwah Islam dengan menciptakan tokoh-tokoh wayang yang digunakan sebagai media dakwah tauhid untuk mengajarkan Islam seperti ilmu tasawuf dan al-hadis berdasarkan ajaran Wali Songo. Dibuat pada masa era kewalian, yakni ketika Islam sudah diterima oleh masyarakat Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Selama wayang sadat ini lahir dan berkembang di Nusantara, pada hakikatnya memiliki nilai religiusitas. Akan tetapi, hanya dalam tataran normatif dan belum menyentuh ajaran tauhid sebagai fondasi dasar keimanan seorang muslim. Selain wayang Purwa Banyumasan tempo dulu dan wayang santri, di sini juga terdapat wayang golek. Wayang golek Purwa adalah wayang yang terbuat dari kayu yang dibentuk menyerupai golek atau boneka dengan roman muka Wanda wayang Purwa. Dalam pertunjukannya, wayang golek Purwa menampilkan kisah-kisah dari cerita Mahabharata atau Ramayana. Wayang jenis ini pertama kali dibuat oleh Yakindrata, Yayasan Kerajinan Rakyat Yogyakarta pada tahun 1965. Di sini juga ada peralatan pembuatan wayang. Pada pembuatan wayang biasanya dilakukan oleh seorang ahli pemahat wayang yang disebut sebagai juru sungging. Adapun alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan wayang antara lain: 1. Pandukan. Sebuah alat yang terbuat dari kayu sawo, kayu ketos, kayu terengguli yang sudah kering, sudah dipotong dan dihaluskan, yang kemudian digunakan sebagai alat untuk memahat. Yang kedua adalah tindih. Disebut tindih karena alat ini berfungsi untuk menekan kulit wayang yang dipahat supaya tidak bergeser. Dan yang ketiga adalah gendan atau palu. Biasanya terbuat dari kayu yang memiliki fungsi sebagai alat pemukul pahat pada saat memahat. Yang keempat adalah malam, berfungsi sebagai pelicin pahat supaya mudah dicabut dari kulit. Selain ada berbagai macam wayang, di sini juga terdapat satu set gamelan yang terdiri dari benang penerus, kertas, sarung, garung, keping, kenong, gongsul, dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa slide adegan pertunjukan wayang dengan tema Bisma Gugur. Nah, untuk yang slide pertama atau slide adegan 1, dalam pergelaran seni pertunjukan wayang kulit Purwa, dalam cerita apapun akan terlebih dahulu dilakukan penataan wayang di kanan dan di kiri, dan di tengah-tengah ditancapkan simbol burung atau kayon sebelum dimulainya pertunjukan. Nah, untuk adegan kedua boleh kita lihat adegan ketiga dan seterusnya. Oke, di museum ini juga ada visi-misinya loh. Visinya yaitu mewujudkan museum kubur yang mengekspresikan kearifan lokal budaya daerah. Visinya yaitu yang pertama, mewujudkan museum yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai sumber daya budaya yang memiliki peran dan nilai strategis sebagai daya tarik utama ke pariwisata. Yang kedua, yaitu mewujudkan museum yang bersih dan menarik dalam pengelolaan warisan budaya daerah. Nah, di sini kita sudah bertemu dengan pemandu Museum Wayang Banyumas, yaitu Bapak Trijono Indra Winaryo. Permisi Pak, kami dari SMK Negeri 1 Binangun, kami dari kelas 11 TK 6 mau mohon izin untuk mewawancarai Bapak tentang Museum Wayang. Wayang. Siap. Langsung aja ini. Ya, sebelumnya salam sejahtera untuk kita semuanya. Banyumas Raya ya, termasuk Cilacap. Ini Binangun berarti setahu saya itu di Cilacap Kroya ya. Iya. Terima kasih nih teman-teman mewakili dari sudut selatan ya sampai di Museum Wayang Banyumas, kami sangat berterima kasih. Perkenalkan sebelumnya nama saya Trijono Indra Winaryo atau teman-teman lebih akrab dengan panggilan Indra ya. Tentang sejarah Museum Wayang. Pada awalnya Museum Wayang Banyumas adalah salah satu bangunan pendopo Paseban atau Balai Paseban, tempat transit tamu bupati. Adalah salah satu tatanan bangunan pemerintahan karena pusat pemerintahan kota Banyumas berawal di kawasan Cagar Budaya atau Kota Lama Banyumas. Setelah di tahun 1982 ini
diprakarsai oleh beliau Bapak Suparjo Rustam sebagai Gubernur Jawa Tengah. Beliau asli orang Banyumas yang peduli sekali dengan pelestarian budaya, terutama di pewayangan ya. Dan selanjutnya pada tanggal 31 Desember tahun 1983 ini diresmikan oleh Badan Sekretariat Pewayangan Nasional Indonesia atau Senawangi, dan didukung disengkuyung oleh para dalang di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, termasuk Banjar, Cilacap, Purbalingga. Itu semua dalang-dalang di wilayah satu Karsidenan Banyumas itu merapat jadi satu, seringkali ketemu di bekas Kota Lama atau Balai Adipati Merapat saat ini, itu di pendoponya. Karena dulu sebagai sekolah seni, SMK, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia atau SMKI dulu namanya. Sekarang alhamdulillah sudah negeri, menjadi SMK Negeri 3 khusus di bidang seni. Dan pengembangan ini diketuai oleh Bapak Jarwoto Aminoto sebagai Ketua Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas. Adapun benda-benda yang kita koleksi itu dari para pengampu museum wayang itu sendiri, itu dari para sesepuhnya, itu para dalang gitu. Dari mereka itu memiliki benda-benda yang sudah lama tidak dipakai, bahkan itu udah usianya ratusan tahun. Karena peraturan Kabupaten Dati 2 Banyumas kalau nggak salah itu satu karsiden bahkan satu provinsi itu peraturan tahun 2010 minimal itu usia 50 tahun ya. Ini dengan perdanya nomor 4 dan nomor 11 itu dalam perundang-undangannya yang kami pelajari di buku tentang TACB ini. Terus kira-kira seperti itu. Kalau memang mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Ada yang tanyakan lagi? Mungkin cukup saya tambahkan lagi ya, karena ini teman-teman mungkin tadi udah masuk ya, sudah masuk namun belum ngeh ya. Ini dalam koleksi Museum Wayang Banyumas tadi sudah saya sampaikan tentang Perda Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, tentang peraturan tentang cagar budaya usia minimal 50 tahun. Di dalam koleksi Museum Wayang itu jelas menyangkut di sini ada nilai sejarah budaya dan kita sebagai sarana fasilitas wisata edukasi, tempat belajar ya. Yang terdapat jenis wayang Banyumas tempo dulu atau kategori wayang Purwo. Dari cerita wayang itu Purwo menceritakan kisah Mahabharata secara umumnya, bahkan Ramayana ya. Juga selain dari wayang kulit Purwo ada wayang golek Purwo. Itu dari Yayasan Kerajinan Rakyat Yogyakarta. Itu dibuat di tahun 1965. Itu Mahabharata. Jadi yang sudah kita umum melihat tampilan wayang Purwo itu sudah biasa, tapi wayang golek memang ini di zaman sekarang pun itu sudah sangat jarang gitu. Ceritanya Mahabharata itu kisah-kisahnya sudah yang paling terkenal itu yang Pandawa gitu ya. Terus wayang golek Menak, wayang Cina dari Tionghoa, kita juga memiliki dari wayang Cina yang ceritanya itu Sun Wukong itu, Kerasakti itu ya. Itu biksunya namanya Tong Santong. Itu dari peradaban Budi Dharma atau Tionghoa, itu pokoknya ada di museum. Terus wayang Suket, wayang Santri, wayang Krucil atau Klitik, ini cerita Damar Wulan dan Minak Jinggo, itu kisahnya secara rakyat. Terus wayang Santri para wali. Terus wayang Bibir, itu ceritanya itu dari gulungan kertas Jawa atau gambar wayang Purwo itu diceritakan karena dibibirkan cara membebaskannya. Terus dari koleksi lainnya gamelan kita miliki dengan Laras Rendro, itu Iban Bupati Banyumas ke-26 Bapak Pujadi Jaring Badayuda, ini yang dibuat di tahun 1930-an. Terus selanjutnya ada benda arkeologi, itu nanti terpisah di utara dari Museum Wayang. Itu yang bisa kita dapatkan di wilayah Kabupaten Banyumas. Yang paling tua di situ kapak batu peradaban Neolitikum. Kalau benda keris pusaka itu namanya benda Tosanaji yang kita dapatkan di sekitaran di wilayah museum, area Museum Wayang ya tadi. Di desa sini kan Kecamatan Banyumas, Desa Sudagaran, ada bekas kepengeranan, itu dihibahkan juga masyarakat sekitarnya. Terus yang lainnya foto-foto bupati ini ya yang kita ada, juga dokumen yang lain di dalam itu ada foto-foto tempo dulu Banyumasan. Perpustakaan kita ada sedikit, memang buku kita tidak bisa kita pinjamkan, khusus boleh dibaca di sini tentang Babat Banyumas atau tentang isian yang lainnya. Yang jelas kami memiliki banyak buku tentang sejarah rakyat Banyumas di sini. Ini edisi khusus, tidak ada
Mungkin di Perpusda mungkin ada. Di sini ada kisah sejarah kota Banyumas, sejarah Saka Guru. Ini semuanya tentang mengupas tentang kota Banyumas, pendiri kota Banyumas, tentang pendopo Banyumas gitu. Karena Banyumas berawal dari satu kabupaten dulu namanya Wirasaba yang terpecah jadi 4 termasuk Cilacap itu. Kurang lebih kayak gitu ya, nanti diamati teman-teman. Mungkin kalau yang lebih penasaran datang saja ke Museum Wayang. Pada Rp2.000 saat ini tahun 2024. Mudah-mudahan kedepannya bisa meningkat lagi. Ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Kurang lebih seperti itu ya dari saya atas nama Museum Wayang Banyumas. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan salam budaya. Terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan kepada Sama-sama ya.